Halo Edu Friend, balik lagi nih di Era Podcast episode 2. Kali ini gue bakal ngajak lo semua buat berkenalan lebih dekat dengan UKM muda yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Jadi di sini hari ini udah kedatangan seorang Muhammad Khalifah dari Management Development of UNJ Entrepreneur Club. Sapa dulu dong. Halo Khalif. Halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Alif. Gue Managing Director dari UNJ Entrepreneur Club, atau ya mungkin bisa dibilang CEO atau ketua lah. Cuma kita pakainya namanya Managing Director. Oke, hai guys. Jadi gue Syabi. Gue bakal mengajak lo semua buat berbicara lebih lanjut tentang UNJ Entrepreneur Club ini. UKM di UNJ ini kan biasanya fokusnya di kesenian, Betul. penelitian, iya kan. Betul, terus PKM. abis itu ada pencinta alam, banyak ada banget lah. Citra. Iya, Terus, pokoknya seputar yang kayak gitu. Tapi ini tiba-tiba out of nowhere datang nih, muncul UNJ Entrepreneur Club. Betul. Yang fokusnya di bidang bisnis. Beda sendiri nih. Iya, beda sendiri. Jadi gue kayak penasaran gitu kan, kayak kenapa tiba-tiba kok berani banget nih, agak-agaknya pede sekali gitu. Berani Kayaknya banget kenapa ya. sih? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang berani banget ada UNJ Entrepreneur Club, sebenarnya ini berangkat dari anak-anak FE dulunya. By the way guys, gue bukan anak FE, gue anak Fakultas Ilmu Sosial, dan ini sekaligus membantah stigma kalau misalnya yang berhubungan dengan entrepreneur atau mungkin yang berhubungan dengan bisnis tuh cuma anak ekonomi, manajemen, Bener. akuntansi, ekonomi administrasi dan lain sebagainya. Gue bisa bilang, I can say gue membantah hal tersebut karena dari gue sendiri aja, gue bukan dari FE gitu, tapi gue menceritakan sedikit latar belakang atau backstory-nya UNJ Entrepreneur Club itu sendiri. Ya, itu tuh berangkat dari anak-anak Fakultas Ekonomi yang pengen mewadahi orang-orang yang kreatif gitu, mewadahi teman-teman sekitarnya yang punya ide-ide brilian dalam hal usaha gitu loh. Jauh sebelum kita ada UNJ Entrepreneur Club itu sendiri, memang dari Wakil Rektor 3 itu udah punya namanya program PMW, program mahasiswa wirausaha. Oke, Dimana I see. kalau teman-teman punya usaha, teman-teman pengen buat platform mental health, teman-teman pengen buat platform apapun, dan itu bisa dikonversi sebagai model bisnis, itu bisa didanai gitu loh. Oke. Jadinya emang kalau misalnya ini ada dua hal yang harus kita pertegas. Yang pertama, stigma tentang anak entrep atau anak-anak bisnis itu cuma dari FE, itu gue bisa membantah 100% enggak gitu loh. 100% bukan anak FE gitu, siapapun bisa. Dan yang kedua, kalau misalnya teman-teman di UNJ itu punya ide kreatif dan teman-teman merasa bahwa gue nggak punya temen nih, kan pasti ada tuh yang kayak, wah gue pengen majuin diri gue sendiri, gue pengen buat ini, pengen buat itu, pengen buat ini, terus tiba-tiba kayak, lu ngapain buat itu, mending nongkrong gitu. Nah kayak gitu-gitu teman-teman bisa nyari temannya di UNJ Entrepreneur Club, teman-teman bisa cari temannya di PMW, program mahasiswa wirausaha. Jadi awalnya berangkat dari keresahan kita yang pengen maju bareng-bareng sih. Bukan kita sih, lebih tepatnya anak-anak FE dulunya gitu. Oke. Adanya UNJ Entrepreneur Club juga menurut gue juga mematahkan stigma tentang UNJ itu fokusnya di dunia pendidikan aja. Betul. Gue pengen cerita sedikit. Kalau misalnya teman-teman bilang UNJ itu mungkin lebih dikenal sebagai researcher, orang-orang yang neliti gitu. Bener. Kemudian UNJ itu dikenal dengan pendidikannya, kampus pergerakan dan lain sebagainya. Iya, sebenarnya nggak salah juga kan, karena memang itu brand yang terbangun dari dulu. Bener. Itu emang yang dikenal dari dulu gitu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat lagi lebih dalam, terutama mahasiswa baru, kayak sekarang gue lagi ada di era, berarti kan kini fokusnya ke public speaking. Ini fokusnya ke yang berhubungan dengan radio networking gitu loh. Jadi teman-teman bisa belajar public speaking di era dan lain sebagainya. Pun sama kayak UNJ Entrepreneur Club. Di sini kita bukan cuma ngomong, kita tetap research, tapi researchnya itu untuk kebutuhan bisnis dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman mau tahu, kita tuh total udah bisa menghadirkan dari UNJ Entrepreneur Club itu sendiri, terhitung dari 2020 sejak kita diresmikan tuh kita udah bikin 15 startup lah gitu. 15 startup atau 15 ide bisnis yang akhirnya dimajukan lah, entah di PMW atau mungkin untuk lomba-lomba di tempat-tempat lain gitu loh. Jadi emang kita kalau misalnya teman-teman gak nyaman untuk research dalam hal akademik, kayak kita kan pusing ya kalau ngeliat jurnal yang kayak jurnalnya tuh aduh ini bahasanya apa nih? Kok ada bahasa hukum, kok ada bahasa sosiologi gitu. Terus pas ngeliat wah ngomongin uang nih jurnalnya nih gitu. Nah, terus tiba-tiba suka uang nih. Nah, ya udah, masuknya ke situ gitu. Jadi kita bisa masuk juga. Kita tetap punya interest, tapi kita tetap pakai data ya. Kita tetap pakai data untuk membuat bisnis. Bedanya data tersebut kita korelasiin dengan apa yang mau kita bangun aja. Gitu loh. Oke. Itu keren sih, jujur keren banget. Mau ngomong nih, tadi kan karena lo sempat nyinggung kalau misalkan ini tuh idenya berangkat dari anak FE Betul. yang pengen mewadahi lah tadi ya. Ada siapa aja lagi sih di balik UNJ Entrepreneur
Club ini? Karena sempat gue lihat-lihat juga, ini kayaknya tuh baru-baru ini ada event bootcamp gitu ya. Ya betul. Dan itu of course itu pasti ngelibatinnya nggak cuma 1-2 orang atau 1-2 pihak aja dong. Pasti luas banget. Jadi ada siapa aja sih di balik itu tuh semua? Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin backstory dari WNJ Entrepreneur Club lagi, siapa aja sih orang di balik WNJ Entrepreneur Club dulu? Yang pertama itu yang udah pasti penggagasnya ada Pak Sandi Aditya. Selain itu juga ada Pidos, David itu adalah managing director WNJ Entrepreneur Club yang dulu gitu. Dia juga salah satu pionir atau founder dari WNJ Entrepreneur Club ini sendiri gitu loh. Selain Dapidos, kalau misalnya teman-teman mau tahu lagi ada yang namanya Mufidi itu dari FIK gitu. Kemudian ada namanya Kak Atika tuh dia dari LFT gitu. Jadi emang dari awal WNJ Entrepreneur Club sendiri terbangun, meskipun awalnya digagas sama anak FE, lama-kelamaan mengumpulkan orang-orang dari seluruh fakultas gitu, atau representatif dari setiap fakultas adalah untuk bisa dihitung sebagai UKM gitu loh. Nah, dalam ngebangun di awal-awal gitu, kita juga pernah kerjasama sama ada coworking space namanya WuHub. Kemudian itu juga sering dipakai sama duta UNJ WuHub. Jadi teman-teman mestinya agaknya familiar dengan WuHub tersebut. Kemudian kita juga pernah ngirim representatif atau orang yang diajukan ke Apple Developer Academy. Jadi emang Developer Academy dari Apple. Nah itu Kak Atika kebetulan gitu. Nah selain itu kita juga emang udah sering gitu loh untuk kerja sama company di dulu-dulunya. Nah sekarang ini kita semakin expand lagi dan kita punya acara namanya itu Founder Academy. Acaranya sebenarnya udah close regis sih gitu. Udah close regis, sayang banget. Acara udah close regis Founder Academy itu sendiri. Nah, tapi kalau ditanya orang-orang di balik Founder Academy, salah satunya tuh kita bisa bilang partner besar kita itu dari Telkom Group, yaitu dari Indigo. Itu cukup besar sih Telkom, dimana teman-teman mungkin yang udah suka main TikTok segala macem, insecure nih mau kerja di mana. Nah, itu salah satunya mungkin kayak wah pengen kerja di Telkom nih gitu. Karena emang towernya tuh gede banget di Gatot Subroto gitu, dan kayak itu salah satu kayak a day in my life check gitu. Nah, itu bisa tuh a day in my life check gitu di Telkom. Kalau enggak a day in my life check di Shopee gitu. Kayak gitu. Jadi kayak kemarin sempat mampir dan ya itu partner kita juga gitu. Bikin a day in my life juga? Enggak. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen bikin a day in my life di sana boleh banget gitu. Nanti kalau misal selain itu juga kita kerjasama juga sama namanya Mula Coworking Space. Kita kerjasama lagi sama Coworking Space itu di bilangan Kota Tua Jakarta. Nah jadi emang di bilangan Kota Tua Jakarta tersebut kita ada acara dan nanti final pitchingnya akan di Mula Kota Tua Jakarta tersebut. Dan mereka akan ketemu tanggal 25 dan mereka 25 September 2022. Dan mereka akan ketemu sama investor beneran. Apa istilahnya ya? Mungkin orang yang profesional dan expert dalam bidang investor dan investment gitu. Dan salah satu orang yang akan terlibat di dalamnya adalah orang-orang di Tani Hub gitu, partnership development dari Tani Hub gitu. Emang ada, nanti kita udah undang dari Tani Hub gitu sih ada. Jadi emang lumayan banyak yang terlibat untuk Founder Academy saat ini. Itu ngomong-ngomong yang buat final pitchingnya di Kota Tua, betul. Itu terbuka untuk umum atau gimana tuh? Wah, kalau misalnya terbuka untuk umum sayangnya enggak ya, karena takutnya diliatin sama teman-teman yang nonton kan deg-degan gitu ya, yang lagi pitching. Apalagi, mungkin kita mau bahas sedikit tentang Founder Academy itu sendiri ya. Boleh. Jadi Founder Academy teman-teman adalah sebuah program bootcamp 3 hari di mana teman-teman nanti di sana akan dilatih dalam segi kreativitas, kemudian public speakingnya dan juga tim manajemen. Dan ya di tim manajemen tersebut nanti kita akan ngebentuk teman-teman as individu. Nanti kita akan buat timnya. Satu tim itu terdiri dari 3 orang dan ada 21 orang terpilih. Cuma orang terpilih, 21 orang terpilih atau 7 tim. Kemudian ya selama bootcamp tersebut mereka akan ketemu sama investor, mereka akan ketemu orang perusahaan, dan mereka akan ngeliat lah sudut pandang dari perusahaan tuh sebenarnya gimana sih kalau misalnya untuk urusan pitching atau business development dan lain sebagainya, atau business ideation gitu loh. Nah dari situ premisnya kebentuk gitu, dari situlah akar masalahnya. Kayak mereka harus dituntut untuk kreatif dan bisa untuk berkomunikasi dalam hal business communication gitu. Nah itu sedikit sih. Nah BTW kita tuh kemarin di Founder Academy kita dapat peserta sekitar 60-an, tapi 21 orang terpilih doang. Lumayan gitu. Orang yang berani-berani maju ke dunia bisnis ya. Karena emang syaratnya lumayan ribet, ada motivation letter dan CV. Nah kita screening segala macam dan kita cuma dapat 21 orang. Untuk Founder Academy sampai sekarang masih berlangsung ya? Masih berlangsung, rangkaiannya tanggal 17 nanti ada technical meetingnya gitu. Nih gue lagi pakai merchandise Founder Academy nih.
Keren banget. Terus nih karena tadi kan lo cerita udah banyak banget nih nge-guide banyak banget company lah ya. Cara sampai lo tuh bisa nge-guide banyak perusahaan kayak tadi yang lo sebutin. Ada gak sih strategi-strategi yang mungkin khusus yang dimilikin sama Wenja Entrep ini yang dilakuin gitu? Ada gak sih kayak gitu? Oke, ada nggak sih strategi khusus yang kita lakuin segala macam? Sebenarnya satu sih poin yang harus lo lakuin sebelum lo kerjasama sama suatu perusahaan atau kerjasama sama seseorang. Lo cocokin value lo sama orang tersebut. Ibaratnya lo mau PDKT sama seseorang nih, ya nggak mungkin lo tiba-tiba first date bisa langsung jadian gitu loh. Ada ngobrolnya, terus lo lihat apakah orang tersebut sefrekuensi, apakah orang tersebut dari cara dia ngejokesnya sesuai gitu loh. Dari situ ntar bisa kelihatan tuh kayak wah ini orang cocok nih sama gue gitu. Kita harus research dulu nih kira-kira si company, si perusahaan, si organisasi tersebut itu tuh align gak sih sama kita, itu tuh masuk gak sih sama kita. Dan itu basic, tapi orang suka lupa gitu loh. Karena ada kan orang yang punya konsep tebar jaring. Iya, gitu. bener. Dalam hal apapun ya, bisa PDKT sama gebetan lo tebar jaring gitu kan, gue nggak tahu. Nah gitu, cuma banyak yang mostly masih pakai konsep tebar jaring gitu. Cuma kalau misal gue sendiri, ya kita harus make alignment value lah. Kayak ibaratnya lo mau jadian sama seseorang, consideration sebelum lo jadian adalah seberapa cocok lo sama orang tersebut. Gak mungkin lo jadian tapi lo nggak cocok, ujung-ujungnya nanti berantem dan malah nggak sesuai, malah buat ribet gitu. Oh BTW kita juga sekarang in partnership sama salah satu international company juga namanya Black Champs gitu. Jadi emang itu nanti untuk financial partner atau pendanaannya dari situ, Founder Academy salah satunya. Keren. Dan kita juga masih ada sama satu lagi Business and Finance School, itu di daerah Moi, Kelapa Gading. Kita juga lagi kemarin abis meeting, sales meeting sama mereka gitu. Jadi ya gitu deh dinamikanya kalau misalnya ngomongin partnership gitu. Oke, balik lagi nih. Mungkin sedikit tadi gue baru engah nih. Kan ada dari 60 peserta yang ikut Founder Academy Bootcamp. Terus yang lolos diseleksi. Tuh, iya, ada 21 doang. Terus dari hasil yang mereka terseleksi ini dari motivation letternya, ada nggak sih kayak poin-poin penting yang mungkin lo bisa share nih ke teman-teman EduFriend semua yang nonton, kayak hal apa yang semisalnya oke buat kita taruh di motivation letter saat kita ngajuin berpartisipasi bootcamp ini buat menuju dunia bisnis yang lebih profesional misal. Oke, kalau misalnya ditanya, berarti kayak keyword penting apa aja ya gitu, kayak keywordnya. Oke. Sebenarnya dari keyword tersebut kita juga ngeliat beberapa hal sih. Misal, ada gue sempat menemukan juga motivation letter yang cuma mungkin setengah lembar. Kayak lo aja nulis motivation letter ya niat ya. Gimana gue bisa accept lo gitu loh. Itu pertama dari kuantitas gitu, kayak seberapa niat lo bikin wordingnya gitu loh segala macamnya. Kemudian yang kedua yang harus mungkin bagi gue adalah kayak gimana sih lo bisa mengelaborasikan kepribadian lo ke dalam hal yang profesional. Ya dengan mencontohkan kayak misal kemarin tuh ada yang gue suka dan dia mencantumkan kuantitas. Kuantitas tuh kayak gini, misal kayak saya memiliki tekad dan kerja keras dalam dunia entrepreneur. Satu. Habis itu dalam dunia entrepreneur tersebut saya pernah mengikuti kegiatan A. Kegiatan A udah mulai nyambung tuh. Di kegiatan A tersebut saya berhasil mendapatkan pendanaan sekitar sekian juta. Api, cara bacanya enak gitu loh. Kalau misalnya setengah lembar ya sorry itu saya begitu kayak ya gue gimana cara lihat lo motivasinya ada gitu kalau lo aja cuma nulis segitu gitu. Jadi kayak keteraturan lo dalam menceritakan diri lo juga salah satunya. Dan yang pasti ada sesuatu yang bisa di measure gitu loh. Bukan cuma lo kayak saya memiliki tekad yang keras, saya memiliki cita-cita yang jauh, saya memiliki kepribadian yang bagus. Terus cara gue measure semua itu gimana? Kan itu semua lo yang tulis, nggak ada indikatornya. Misal kayak saya disiplin dalam hal bekerja. Sejauh ini selama saya 12 tahun sekolah, saya tidak pernah terlambat sekolah. Saya selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Itu kan gue bisa measure ya, kayak berarti emang lo ada contoh dari disiplin lo gitu. Intinya buktinya juga disertai di situ. Apakah orang tersebut harus ada background bisnis dan lain sebagainya? Enggak sih gitu. Karena balik lagi ya, teman-teman gak tahu sih kalau teman-teman yang nonton itu tahu Axel, namanya Axel tuh kayak buat CV screening dan lain sebagainya. Itu tuh Axel itu dulunya tuh bukan sebuah model bisnis. Dia tuh cuma pengen ngebantu anak-anak komunitas. Kebetulan kalau nggak salah foundernya anak UI. Kebetulan emang dia satu lingkup organisasi yang besar lah sama gue gitu. Nah Axel itu awalnya di UI kan, dan kemudian premisnya tuh sesimpel mau ngebantuin anak-anak UI atau ngebantuin anak-anak muda buat lolos CV screening. Sesimpel itu. Belum jadi duit, cuma mau ngebantuin. Akhirnya lama-lama
ada programnya. Akhirnya lama-lama jadi ada duitnya gitu. Jadi kalau misalnya lo mikir bahwa gue bikin apa yang ada duit ya, salah lo mikir kayak gitu. Lo lihat dulu masalahnya apa. Kalau udah ketemu masalah lo bisa jadiin itu duit gitu. Kalau misalnya dalam hal psikologi ada namanya social connect. Social connect juga sama, berangkat dari komunitas gitu, berangkat dari platform. Lama-lama social connect ini ya ada layanannya, ada layanan dan bisa dibayar atau jadi duit gitu. Intinya kalau misalnya lo berpikir bahwa di motivation letter tersebut harus menunjukkan kayak, oh saya ingin menaklukkan dunia dengan membuat aplikasi Facebook. Oh saya ingin membuat search engine sendiri Gatot Kaca. Itu kejauhan ya. Jadi kayak coba kita lihat premis terdekat dulu. Kita lihat premis terdekat, apa yang terdekat dari kita dan apa yang mau kita bangun gitu loh. Untuk urusan apakah itu bisa jadi model bisnis atau enggak, ya itu belakangan gitu loh. Nah, tujuan ada Founder Academy Bootcamp ini kan adalah supaya lo kreatif gitu loh. Dari situ kalau misalnya lo ternyata kreatifnya dalam hal corporate atau di perusahaan, good for you gitu loh. Lo berarti jadi orang kepercayaan di perusahaan tersebut karena lo memiliki kreativitas yang tinggi. Dan kalau misalnya lo mau menjadi entrepreneur sejati, abis ini lo diarahkan untuk masuk PMW. Abis ini lo diarahkan untuk ikut kegiatan lomba-lomba. Ujung-ujungnya sama kok, outputnya lo dapat duit dua-duanya. Cuma dengan cara yang berbeda. Ada yang melalui intern di corporate dan dilatih kreativitasnya di bootcamp. Ada yang mungkin dia dipersiapkan emang untuk bangun usahanya sendiri gitu. Intinya kalau misalnya lo berpikir bahwa cari dulu model usahanya, menurut gue ya versi orang beda-beda ya. Tapi menurut gue itu keliru sih. Cari dulu masalahnya apa, baru dari situ lo bisa berangkat untuk cari jenis revenue-nya mau dari mana aja ya gitu. Oke, I see. Berarti adanya WNJ Entrepreneur Club dan juga Founder Academy sendiri berarti open banget ya buat orang-orang yang gak ada background sama sekali tentang dunia bisnis gitu-gitu. Betul. Oke, tapi balik lagi nih, kalau misalkan kayak gitu orang-orang yang tanpa background pengalaman bisnis, pengetahuan bisnis gitu, pastinya dong di WNJ Entrepreneur Club sendiri dan juga mungkin Founder Academy Bootcamp sendiri ada hal atau kegiatan yang lo tuh bisa tawarin ke mereka supaya mereka sukses mengasah kreativitas tadi, terus habis itu bisa beneran membangun bisnis mereka sendiri gitu. Apa aja sih? Oke, kalau kita ngomongin program, sejauh ini sih program kita nggak begitu banyak ya gitu. Karena kita juga baru pecah telur gitu, kita baru 2020-an gitu. Kita baru 2 tahun menuju 3 tahun. Tapi kita udah ada dari 2019 sih, jadi 3-4 tahun lah gitu. Kita baru banget berdiri, jadi emang kita masih terbatas programnya. Cuma salah satu program yang emang reguler dilakukan secara offline dari tahun 2019-2020 tuh Founder Academy tadi, itu yang pertama. Next, kalau misalnya program kedua yang kita punya yang menurut gue juga salah satu andalan itu adalah yang gue lagi pakai di ID card ini, TEDx. TEDx. Okay. Teman-teman mungkin kalau misalnya ada yang belum tahu TEDx itu adalah semacam international talk show atau international bisa dibilang kayak workshop gitu, di mana selama workshop atau talk show tersebut itu akan ngebahas tentang teknologi, akan ngebahas tentang desain, education, dan lain sebagainya. Dari ide-ide kreatif orang-orang besar di dunia, kalau kita berangkat dari TED internasionalnya gitu. Nah, kebetulan di Indonesia salah satu branch-nya itu ada di UNJ gitu. Serius? Iya, TEDx UNJ namanya. Gue baru tahu, sumpah. Nah, makanya mahasiswa UNJ itu sebenarnya diuntungin sama organisasi-organisasi yang emang bagus-bagus banget, kayak ERA, TEDx, UNJ Entrep, ISEC gitu. Itu semua kan organisasi-organisasi yang bagus gitu. Dan emang bergerak di bidangnya masing-masing gitu loh. Jadi kayak kalau teman-teman tertarik untuk nge-handle event, kemudian teman-teman tertarik untuk mungkin kenal sama orang-orang besar di Indonesia, ya silakan masuk TED gitu loh. Karena di TED tersebut pasti sesinya pun inspirasional banget gitu. Dan mereka akan diajarin cara mungkin yang nggak tahu cara apply buat daftar di tiket di online segala macam. Nanti mereka akan belajar untuk urusan tiketing, mereka akan belajar kayak benar-benar ngerasain pengalaman jadi IO, tapi dengan cara yang dengan skala yang lebih besar, yaitu TEDx gitu loh. Kalau teman-teman suka lihat pasti itu kayak kalau misalnya teman-teman suka lihat scroll di IG, di TikTok segala macam, itu TEDx itu termasuk salah satu organisasi yang kayak direkomendasikan. Nah, beruntungnya di UNJ itu ada TEDx juga gitu. Jadi kalau mau join silakan banget di TEDx gitu. Itu baru banget ada atau gimana sih? Kan itu jujur gue baru pertama kali denger. Jadi gue tuh sempat ngelihat kalau misalkan di YouTube ya, ada TEDx Indonesia. Ada dong. Iya kan. Terus gue coba ngelihat waktu itu narsumnya ada dari UI gitu. Jadi gue nggak pernah kepikiran, atau bahkan sampai sebelum tadi lo ngomong, gue mikir kayak nggak mungkin gak sih TEDx tuh ngeri sampai ke UNJ. Ada dong, dan itu di bawah UNJ Entrepreneur Club.
Oke. Jadi kalau teman-teman mungkin Wow. kalau mungkin teman-teman tidak interest sama UNJ Entrepreneur Club-nya tapi teman-teman pengen handle event yang skalanya internasional, ya TEDx jawabannya. Gitu. Wow. TEDx jawabannya. Nah, terus kita juga ada kalau misalnya teman-teman butuh pendanaan dan untuk validasi ide, kita ada namanya Business Pitching Day. Di mana nanti mereka akan ngikutin 2 kali workshop dan 1 kali pitching, tapi ada hadiahnya. Di sini bentuknya workshop doang ya, bukan bootcamp. Kalau yang Founder Academy itu bootcamp dari pagi sampai sore lagi, terakhir pagi sampai sore tapi pitching gitu. Kalau workshop itu cuma 2 jam sesi workshop tapi 2 kali ditambah 1 kali pitching dari pagi sampai sore. Nah itu tapi ada hadiahnya. Tugasnya adalah itu untuk memvalidasi ide teman-teman dan kalau butuh pendanaan gitu. Wow. Banyak sih, dan terakhir itu kaderisasi. Maksudnya nanti mereka akan bisa join sama kita gitu. Oke, kapan? Gitu. Di bulan Oktober gitu. Aduh friend, kalau Jadi misalkan milih, lo tinggal pilih gitu. pengen ikut tuh tadi udah sempat di-mention ada banyak ya UNJ Entrep, terus ternyata ada TEDx yang dibawahi UNJ Entrep, langsung aja jangan sampai ketinggalan. Itu golden banget gak sih? Golden betul. banget, kesempatan yang Ya. pas banget cuy. Kita sempat ngobrol kayak nggak semuanya loh orang-orang ada tengah tentang dunia bisnis. Betul. Dan juga mungkin jadinya kayak nggak semuanya juga mereka engah dengan sebutan-sebutan yang ada di dunia bisnis. Yeah. Kayak tadi yang lo mention tentang pitching Mm-mm. atau yang lain-lainnya gitu. Misal kayak investor, sebenarnya investor mungkin orang-orang udah tahu Umum, sih, umum ya. umum. Tapi kayak pitching itu kan kayak sesuatu yang kayaknya tuh ada di dunia bisnis doang deh. Enggak, Oh, salah. Jadi pitching itu adalah proses lo mendeliver apa yang pengen lo sampaikan ke sebuah tempat atau seseorang gitu loh. Sesimpel itu. Oke. Jadi kayak lo presentasi nih ke depan dosen lo pitching. Pitching, oke. Bedanya itu bahasa bisnis aja, pitching untuk Oke. dapat pendanaan gitu. Oke, I see. Lo jelasin, lo lagi ngobrol sama temen nih, kita lagi ngobrol, terus tiba-tiba gue ngejelasin bisnis gue, itu pitching. Sampai ada istilah namanya elevator pitch. Elevator pitch itu adalah dimana lo pitching, ibaratnya lo naik eskalator nih, lo harus pitching 60 detik dan orang harus paham sama apa ide bisnis lo supaya dia tertarik. Karena kan kalau misal skalanya kita gedein kan kayak orang-orang yang udah tajir melintir nggak punya waktu banyak untuk ngedengerin waktu lo, untuk ngedengerin omongan ocehan lo gitu. Makanya ada elevator pitch itu untuk nge-get partner besar, perusahaan besar. Gimana caranya 60 detik di eskalator itu lo bisa dapetin hati mereka atau simpati mereka gitu. Elevator pitch namanya itu. Oke, itu sebenarnya lebih juga mirip-mirip kayak kalau misalkan kita siaran kan ya. Siaran tuh kita nggak ngobrol kayak full berapa menit lama kayak 3-5 menit itu kita nggak mungkin sampai kayak gitu. Paling ada 1-2 menit aja waktu buat ngomong. Dan itu juga salah satu cara gimana lo bisa ngobrol dan bisa menjaga pendengar. Nah Mungkin betul. kayak gitu ya. Betul. Nah gue nggak Oke. tahu tuh istilah kalau di radio apa, tapi Iya, kalau iya, di iya. itu elevator pitch Oke, gitu. tapi ada lagi nggak sih kan kayak itu kan salah satunya nih pitching. Pasti kan istilah-istilah yang ada di dunia bisnis banyak banget dong. Apalagi sih mungkin lo bisa share ke friend semua di sini yang nonton. Istilah bisnis apa lagi ya? BMC, Business Model Canvas. Jadi Kayak apa tuh? Business Model Canvas itu adalah ibaratnya lo seniman. Ya businessman itu seniman sebenarnya. Kayak kita juga punya kayak kanvas kita sendiri. BMC, Business Model Canvas. Kanvas kosong yang emang udah ada title-titlenya lo harus ngapain. Jadi keseluruhan bisnis lo dirangkum dalam satu kanvas itu. Ibaratnya lo seniman, lo dikasih satu atau lo dikasih langsung kayak 10 botol warna atau 10 cat gitu. Gimana caranya 10 cat tersebut lo padu-padankan di kanvas kosong tersebut. Sama di BMC juga gitu. Gimana caranya lo yang tadinya di situnya masih kosong dan cuma ada instrumen-instrumennya, kemudian lo tuangkan di instrumen tersebut lo mau ngapain ke depannya. Ada di BMC itu key partners, key activities. Nah, kemudian ada revenue streams, cost structure dan lain sebagainya. Nah, itu semua harus diisi untuk kelihatan kayak rangkuman dari bisnis lo, seberapa visioner dan seberapa profitable sih sebenarnya bisnis lo, dan butuh siapa aja sih sebenarnya orang di bisnis lo. Kalau tadi elevator pitch itu adalah gimana caranya lo bisa mengkeep orang tetap antusias selama 60 detik. Kalau BMC itu adalah gimana caranya orang nggak perlu baca proposal lo yang beratus-ratus halaman jadi satu BMC. Gitu. Itu BMC namanya, Business Model Canvas. Nah terakhir nih Kak Alif, bakal ada nggak sih kayak upcoming event mungkin dari UNJ Entrep sendiri kayak misalnya workshop atau seminar? Kalau dibilang ada, we can say and we can confirm ada.
Karena kita baru dapat kerjasama dari Business and Finance School itu di daerah MOI Jakarta Utara gitu. Dan di salah satu poin partnership tersebut emang gue mention ke mereka kalau misalnya bisa nggak kira-kira kita bikin acara bareng dan emang kita kasih pelatihan untuk yang benar-benar mau belajar finance and management gitu loh, atau bisnis gitu. Jadi emang kalau yang sekarang targetingnya FE banget nih, cuma nggak menutup ke semua orang gitu loh. FE banget nih akuntan gitu loh, akuntan sama bisnis gitu. Nah kalau misalnya mau lebih umum lagi dan tentang seni-seni, kita nanti di bulan Desember. Kalau tadi itu mungkin kemungkinan akan ada di bulan Novemberan lah gitu. Di bulan Desember nanti kita akan ada juga nih acara, nah itu acaranya kan kita juga kerjasama sama Mula Kota Tua Jakarta ya. Nah Mula tersebut bakal ngasih free space buat kita dan kita akan ngadain semacam workshop sekaligus exhibition art di sana. Wow. Gitu. Jadi kita akan ngadain itu di Desember tapi ya gitu. Untuk November. Jadi kalau misalnya ditanya upcoming event di Oktober tersebut kita ada kaderisasi yang gue bilang itu buat nanti yang mau join UNJ Entrep atau TEDx. Di bulan November kita ada mungkin kelas bareng sama yang tadi Business and Finance School, itu nanti kita akan buat kelasnya atau mungkin kita akan buat workshopnya, dan ya tadi exhibition art dan juga workshop tentang digital art, terus kemudian NFT dan lain sebagainya. Karena kan digital art dan NFT gitu-gitu kan adalah part of entrepreneurship juga. Maksudnya itu merupakan salah satu hal yang kayak Nike akhirnya punya aset digital dan lain sebagainya, itu diperhitungkan gitu. Jadi kayak kita selalu coba pikirin kayak driving forward kita mau ngapain dan mau abis ini mau kemana lagi gitu loh. Kita coba untuk mengencourage semua anak fakultas di UNJ melalui program-program yang emang khususnya kita udah segmentasiin. Kayak tadi yang tentang exhibition art pasti FBS, FT, kemudian FE gitu. Kemudian nanti untuk yang kaderisasi itu bakal lebih ngebahas tentang leadership. Jadi either kalian keterima atau nggak keterima, kalian akan ngikutin beberapa kelas leadership, human resource management dan lain sebagainya. Itu bisa masuk tuh anak fakultas psikologi, kemudian anak FIP segala macam untuk manajemen dan lain sebagainya gitu. Manajemen pendidikan gitu-gitu bisa kepake. Jadi emang setiap programnya kita udah segmentasi dengan clear sih kita mau kemana arahnya gitu. Ya itu juga salah satu yang penting banget sih buat gak cuman di bisnis aja, buat di organisasi pun sesimpel itu kayak lo tahu arah tujuan si acara yang lo mau buat tuh untuk siapa gitu, supaya biar clear aja gitu kan, biar kena aja target-targetnya. Oke. Galif, ini sesi yang terakhir nih. Apa gue tuh? Ada kayak games kecil-kecilan. Aduh, apa tuh? Kan Gue jadi deg-degan. Gak usah deg-degan. Santai aja, santai. Gue mau ngajakin lo main games. Apa games tuh? This or that. Ini bisa ke ranah personal ataupun juga kayak nyambung sama bisnis sedikit. Boleh. Gak tau. Okay. Tapi ini gue bikinnya lebih kayak buat personal lo aja sih. Apa tuh? Aduh, gue ngeri nih kalau tanya personal. Aduh. Oke, langsung aja deh Khalif. This or that, spontan atau well prepared? Well prepared lah. Well prepared. Kenapa? Karena tadi yang gue bilang kalau misalnya lo cuma ngejalanin sesuatu tuh berarti lo sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi lo harus mempersiapkan sesuatu. Lagian kalau lo mempersiapkan sesuatu, lo bisa tahu gitu loh kemungkinan resikonya. Dan lo bisa ibaratnya ngebuat kayak table gitu. Biasanya gue sebelum ngapa-ngapain buat table namanya risk management. Sebenarnya itu dipelajarin di FE, risk management. Cuma gue kasih tau aja sama kalian. Jadi sebelum ngapa-ngapain cobalah buat risk managementnya sendiri gitu. Dan itu bisa buat lo lebih prepare kalau misalnya wah anjir randonnya telat nih gitu. Oh berarti harus ngapain? Oh berarti harus cut rundown setelahnya. Atau oh berarti harus langsung diudahin whatever it takes, pembicaranya ngambek atau gak ngambek udahin gitu macam. Harus punya itu well prepare sih gue. Bener. Berarti lo sama gue bukan orang-orang yang go with flow. Gue bingung kalau gue tiba-tiba kayak kerjaan ini dong, terus kayak gue ngapain? Gue harus ngapain? Lo nggak ngasih gue briefing sebelumnya gitu. Gue malah kayak mempertanyakan gitu. Oke, Khalif lagi nih. Apa tuh? Early bird atau night owl? Night owl. Serius. Gue bisa bangun sampai jam 2, jam 1 cuma buat ngerjain sesuatu. Tapi gue jam pagi itu gue bangun jam 12. Gue bangun jam 12. Gue agak bingung responnya. Tapi kalau kelas gue enggak, kalau gitu. Gue bangunnya kesiangan, tapi gue biasanya mulai dapat flow untuk ngerjain sesuatu tuh sore lah, jam 4 ke atas tuh gue baru dapat flow-nya. Makanya gue kadang-kadang sambil diomelin sama gue atau kayak sampai dibilang kayak tidur mulu gitu. Sabar, belum waktunya. Late game gitu. Agak malaman dikit kita push gitu. Oke, ya emang ada sih jam-jam produktivitas. Iya betul. Oke, terus nih ada lagi, kuliah sambil kerja atau kuliah sambil organisasi?
Wah, gue dua-duanya gimana tuh? Waduh, tapi lo lebih nyaman yang mana? Sambil kerja kah atau sambil organisasi nih? Gue akan milih gue belajar di organisasi, gue implement di kerjaan. Karena gini, ketika lo kerja, lo akan dikenalkan langsung dengan job desk lo. Misal lo orang marketing, desain doang gitu. Sampai selesai tuh tugas lu cuma ngedesain. Tapi kalau lo bawa itu dari organisasi tersebut ada yang namanya timeline, flow, kemudian tim manajemen, terus kemudian tim konflik dan lain sebagainya. Lo udah mempelajari nih kalau gue ada masalah sama si A gitu, gue harus ngapain ya? Dan lo belajar itu di organisasi. Kalau misalnya gue ada job desk A sampai Z bebarengan, gue harus prioritasin yang mana? Dan lo belajar itu di organisasi gitu. Menurut gue sih. Jadi gue akan memilih belajarnya di organisasi, terapinnya di tempat kerja gitu. Mantap. Gitu. Oke, lagi nih. WFH atau WFO? WFO. Gue kerja tuh di industri kreatif ya. Gue bikin video sama foto. Kalau misalnya WFH gimana ya gitu. Gue pasti harus ke venue. Jadi WFO gue ya di jalanan guys gitu. Oke. Jadi gue kayak foto-foto, bikin video. Itu udah kantor nggak resmi gitu. Kayak udah teman-temannya saya juga pasti banyak kayak gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu. Jadi gue milih. Berarti so far kalau gue anak industri kreatif, gue malah milih WFH sih. Berarti karena gue nggak bisa di satu tempat duduk gitu loh. Oh iya. Bisa, maksud gue bisa. Cuma maksudnya gue kalau misalnya selama ini dari background story gue yang emang ngedesain segala macam ya itu semua kan bisa dikerjain di rumah. Berarti WFH. Gitu. Oke, jadi lo WFH. WFH sejauh jadi ini. WFO. Sejauh ini. Cuma kalau prefernya WFO. Cuma kalau misalnya selama ini WFH Oke, gitu. tapi lo berarti prefernya WFO. Lo juga kayak kalau WFO tuh lebih enak aja gak sih ngerjainnya, karena kayak kalau misalkan di rumah kan bawanya mau istirahat dong. Betul, environment-nya kayak kita benar-benar kerja gitu loh. Kalau di rumah kan kayak lu kerja 5 menit nih. 5 menit kemudiannya kayak udah blek gitu. Habis itu 5 menit kemudiannya kayak udah scroll TikTok. Terus baterainya udah tinggal 20 nih. Anjir, justru reminder lo kerja tuh bukan disuruh tapi wah anjir baterai gue habis nih. Gue ngecas dulu sambil kerja. Bener. Aduh. Yang itu tuh yang kacau. Biasanya orang-orang time manajemennya jadi kabur-kaburan karena itu ya. Banyak banget distraksinya. Kalau WFO kan kayak ada yang ngingetin kayak gitu. Iya. Jadi kan ada beban moral juga kayak wah anjing gue buka HP mulu nih gitu. Nah kayak gitu jadi kayak ada yang enaknya gitu kalau di kantor kerja gitu. Oke, yang lagi. Apa tuh? Startup atau corporate? Sejauh ini bidding gue sih ke corporate ya. Sejauh ini ya. Gue nggak bilang startup jelek atau corporate jelek gitu. Cuma preference masing-masing sih gitu. Kalau gue pribadi gue masih into ke corporate sih. Jujur gue pengen banget masuk Unilever gitu. Jadi HR Unilever siapapun itu tolong terima saya guys. Ya gue masih corporate sih. Tapi kalau misalnya dapat kesempatan di startup why not gitu. Tapi gue juga kalau misalnya mau di startup ya at least itu startupnya yang emang udah proper lah gitu. Gue pengennya sih kayak misalnya Shopee, Tokopedia, Lazada gitu. Bukan yang kayak baru muncul gitu. Tapi gue nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalau baru muncul pun kayak ya rezekinya di mana lah. Ini kan kita ngomongin preference ya. Preference berarti gue corporate sih preference gue. Udah lebih stabil lah. Kayak Mayora, Ultra Jaya, Unilever. Lebih stabilnya itu sih. Ada rasa safe aja kalau masuk corporate cuy. Kalau startup kan kayak lu roller coaster banget gitu. Bener. Gitu sih. Tapi mungkin buat orang-orang yang suka tantangan lebih suka di startup. Ya, yang suka hustle, ya, yang suka hustle boleh di startup gitu. Oke. Terakhir, ini lebih ke yang kita lakukan hari ini. Lo lebih prefer podcast audio atau podcast audio visual? Audio, karena gue kan suka pakai motor dan gue suka ngedengerin gitu. Gak boleh tiru ya Edu Friend ya? Sebenarnya gak boleh. Gak boleh. Udah ada di end session juga buat era podcast episode 2. Teman-teman, gue harap juga di sini tadi itu ada obrolan-obrolan yang mungkin bermanfaat buat lo semua. Jangan lupa buat share. Mungkin bisa di screenshot nih kalian udah nonton episode kita yang kali ini, terus bisa di tag juga di @erafmunj atau boleh tag juga Instagramnya? Ya, UNJ Entrepreneur. Oke. Gitu, langsung cari aja. Share terus juga follow. Terus kalau misalkan gue juga berharapnya lo suka banget nih sama konten kita ya hari ini karena oke banget isinya. Betul. Jadi jangan lupa thumbs up dan juga jangan lupa buat komen di bawah. Langsung aja komen dulu. Oke, see you. Bye bye.